Kita mendatangi narasumber ini, Mas Jayed, siapa? Jayed Ahmad Fatoni. Jayed Ahmad Fatoni. Jadi sekarang Mas Jayed apa kegiatannya sekarang? Sekarang masih di telco, masih jalan. Apa telco? Telekomunikasi. Yang apa? Yang BTS itu? BTS, tapi sekarang mengarah ke commissioning, perkuatan sinyal itu, kemudian yang kecil-kecil. Tapi daerah yang saya ambil, daerah Jawa Barat, Jabodetabek, kemudian Makassar, sama Kalimantan sebagian kecil di Kalimantan. Itu apa sih? BTS ngapain sih itu? Jadi di BTS itu ya sama dengan dulu. Kalau dulu BTS kita bangun mulai dari sipil sampai dengan on air. Tapi kalau sekarang banyak perkuatan-perkuatan. Kalau dulu dari 2G ke 3G, commissioningnya kita dari 3G ke 4G, itu juga tim kita. Nah, mungkin ke depan akan dari 4G ke 5G. Itu juga kerjaan-kerjaan yang rencana akan kita kerjakan. Itu untuk telekomunikasi. Dan sekarang kita juga masih mengerjakan tower punyanya PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api. Yang kerjasama dengan LAN, kita kerjakan di Makassar. Insyaallah beberapa unit sudah jadi, kurang lebih 4-5 unit di sana nanti. Jadi kereta api nanti kalau sudah teknologinya 5G, sudah akan lebih canggih lagi seperti di luar negeri. Jadi dikontrol lewat computerized, mungkin seperti itu. Itu kantornya di mana sekarang? Kantor pusatnya kalau telekomunikasi kita di Makassar, PT Makassar. Global Telematika Utama. Oh, masih ada Makassar. kantornya yang di Makassar itu? Iya, masih ada. Masih ada karyawannya kan? Masih. Oh, masih. Oh, makanya orangnya di Jawa Timur, di Jombang, kadang-kadang di mana masih sekarang, punya kantor di sana. Iya, sekarang nggak ada masalah dengan adanya teknologi ini, kita bisa ngelihat karyawan kita di sana lagi ngopi dan sebagainya sudah bisa kita lihat pakai bisa kita lihat ya kamera. Iya, canggih sekarang iya. cuman. Nah, terus itu masih jalan apa nama perusahaannya itu kemarin? PT Global Telematika Utama. Iya. Tapi punya turunan-turunan lagi, ada namanya PT Detail, Duta Inti Telekomunikasi, PT Jasa JAS itu JAS Karya Bersama juga masih berkecimpung di bidang telekomunikasi. Nah, kalau apa yang terakhir tadi itu properti? Kalau properti masih jalan, gitu. Dari properti bahkan kita membuat asosiasi sendiri untuk teman-teman kita yang berkecimpung di situ. Berkecimpung di situ. Itu ada asosiasinya. Kan di dalam properti itu ada asosiasi, ada REI, ada Apersi, ada Apernas, ada Apronusa dan Himpra dan banyak lah, ada 19 asosiasi. Salah satunya kebetulan di sini saya sebagai ketua umumnya di Apronusa. Sekarang garap properti di mana aja, Mas? Properti yang kita garap ada di Kediri 2 lokasi. 2 lokasi. Kemudian di Jombang ini ada 3 lokasi. 3 lokasi. Insya Allah ada proyek besar kita, 1 lokasi lagi itu luasnya insya Allah sekitar 50 hektar. 50 hektar. Itu akan kita buat kota mandiri nanti. Kota mandiri. Di daerah mana? Di daerah kurang lebih 3,5 kilo dari sini di daerah Karangdagangan. Itu nanti lengkap dengan perguruan tinggi rencana kita, kemudian ada pusat niaga, ada pusat kesehatan, kemudian juga ada pondoknya, ada waterboomnya, dan salah satu yang menarik adalah rumah masa depan. Kita buat nanti di situ adalah 2 hektar itu untuk pemakaman. Seperti lapangan golf nanti akan kita buat seperti Sandiago Hill lah gitu. Kalau di sana tuh mungkin perlu jutaan. Kalau di situ nanti begitu dia menghuni sudah berhak untuk menempati makam itu. Makam itu nanti akan kita buat seperti benar-benar seperti lapangan golf yang ada jalannya masuk, pakai golf cart bagi bapak-bapak yang sudah sepuh yang nggak bisa. Itu marketnya kelas mana? Marketnya kita bagi 3, ada yang menengah ke bawah, ada yang medium sampai dengan high yang harga 100
50 jutaan sampai dengan harga 1,5 miliar insya Allah juga kita akan buat. Nah, terus yang menengah ke bawah itu di mana? Yang medium itu yang di mana? Kita nanti mix. Jadi di mix. Kalau tidak seperti yang di luar-luaran sana, ini kelasnya high class enggak. Kita akan mix nanti karena di 50 hektar itu ada 23 klaster nanti. Jadi dalam satu kawasan itu ada yang 23 medium, klaster, ada yang menengah, ada yang karena di situ nanti akan ada mungkin saling membantu di 4 roda berputar itu tadi. Jadi kalau kita campur seperti itu nanti jadi hidup nanti kawasan itu. Tapi kalau kita marginalkan pertama dari segi sosialnya dampaknya kurang bagus. Iya, betul. Itu yang kita mimpikan. Jalannya nanti 20 meter lebarnya. Ini dari mana? Daerah Karangdagangan. Nanti akan saya perlihatkan. Nanti sudah saya drone kemarin. Saya akan kirim drone-nya ke jenengan. Kurang lebih 3,5 kilo ke sana, ke arah utara. 3,5 kilo dari sini? Iya, dari sini. Dari sini. Dengan tol, lintasan tol itu kurang lebih 500 meter. Itu rencana besar kita yang akan dikerjakan atau akan kita kerjakan dengan asosiasi yang sudah kita buat Apronusa. Alhamdulillah Apronusa ini sudah terdaftar di Kemen PUPR, juga di Menkumham, dan anggota kita tuh alhamdulillah cukup banyak, sudah di atas 300. Untuk sementara yang ada kantor DPW-nya itu sudah ada di 5 kota. 5 kota? Ya, 5 kota provinsi. Di mana aja itu? Di Jawa Barat, ya, kemudian di DKI sendiri, kemudian di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Makassar kota penuh kenangan buat saya itu. Banten belum ada ya? Di Banten insya Allah ada Banten. Ada. Di Banten. Nah, itu yang tadi yang terakhir tadi disebutkan itu berapa puluh hektar tadi itu? Rencana 50 hektar yang sudah kita bebaskan. Yang bagian depan tuh 5 dan yang sudah dimiliki oleh teman-teman kita sendiri yang berpencar kurang lebih 17. Kalau kita total sudah 22 hektar yang sudah kita kuasai. Itu nanti gimana sistemnya tuh Pak Jahit? Jadi kan itu mesti kerjasama ya di asosiasi Apronusa itu ya? Ada kerjasama atau seperti apa kerjasama? Ya, jadi kita buat nanti karena kita itu sifatnya mendidik. Nanti para pengembang baru kita kasih satu klaster. Ini kamu garap sampai selesai. PT. Jadi 23 klaster itu bisa jadi 23 PT juga dari anggota Apronusa itu. Jadi kita pembelajaran dan memberdayakan teman-teman kita yang baru. Jadi teman-teman yang ingin mau jadi pengembang, ada namanya sekolahnya juga. Jadi sekolahnya itu SP2N, Sekolah Pengembang Properti Nusantara. Itu webinar, insya Allah setiap sebulan itu minimal 2 kali kita adakan. Nah, itu biasanya yang ikut ya banyak, 100 sampai 200 peserta. Tapi nanti ke depan akan kita buat akademi nanti, supaya nanti bersertifikasi dan bisa dipakai untuk di mana saja. Di perbankan syariah juga bisa, mungkin di teman-teman pengembang lain kalau kita mau kerja di tempat ini, sudah ada sertifikat tentang properti, bisa dipakai untuk kerja di mana-mana. Itu harapan kita seperti itu. Ya mohon doanya. Ini baru Apronusa ini baru sekitar 1,5 tahun lah sekarang umurnya. Jadi masih sangat-sangat baru dan perlu tetap sosialisasi kepada teman-teman, terutama generasi penerus, generasi milenial. Karena kebutuhan akan rumah di Indonesia sekarang itu 13 juta. Dari 19 asosiasi besar di Indonesia ini, nggak sampai 1 juta di dalam 1 tahun untuk membangun. Padahal pertumbuhan penduduk kan 5%, kurang lebih 5 jutaan. Jadi akan bergulir terus kekurangan-kekurangan. Ya di kalangan kita sendiri juga seperti itu. Putranya Mas Edi berapa? 5. Rumah kan rata-rata 1 ya? Iya. Ada juga jamaah kita, teman kita yang anaknya itu lebih dari 5, dari 6 belum punya rumah. Iya. Artinya potensi untuk di internal kita juga banyak. Yang kita targetkan tahun ini kan banyak di daerah-daerah itu kapling-kapling ya. Ya kapling. Mas Edi tahu nggak umurnya kapling di daerah-daerah? Kebanyakan setelah kita survei dulu sampai sekarang, ada umur kapling itu yang 10 tahun, 15 tahun. Jadi masih kapling aja sampai sekarang. Masih kapling aja sampai sekarang. Karena apa? Setelah kita
telaah, orang yang beli coupling itu biasanya untuk investasi. Iya. Yang kedua, tidak ada greget untuk membangun, sehingga orang yang punya uang pun mau bangun coupling itu nggak tahu couplingnya di mana. Belum ada saling nunggu soalnya. Nggak ada jalan, ya itu. Antar aja nunggu yang lain dulu gitu. Nggak ada jalan, nggak ada musola. Tapi nanti kita punya rencana di 2021, karena kita barusan habis Rakernas di Jawa Tengah kemarin, 3 hari yang lalu, tepatnya tanggal 23 Januari 2021, kita mencanangkan paling tidak ya, dari kaplingan-kaplingan itu per daerah, katakanlah dia punya kapling 1 hektar itu kan bisa sampai 70-80 rumah. Kita bangun 10 aja. 10. Tapi jalan sudah kita bentuk, masjid sudah kita buat. Nah, sehingga ada daya tarik. Jadi nanti yang berikutnya langsung semangat membangun itu. Iya, nanti akan menjadi prototipe untuk tempat lain. Ini sudah diawali di Kerawang. Di Kerawang itu ada kaplingan yang umurnya 15 tahun. Setelah ditangani pengembang, 6 bulan sudah terbangun semua. Dan yang beli rebutan. Ini nanti adalah salah satu niat kita. Jadi supaya kapling-kapling yang sudah ada. Tanah sudah ada. Tanah sudah ada. Iya, kan yang susah sekarang itu tanah. Dan modal terbesar adalah tanah. Nanti ada pun yang mengerjakan mau di manajemen daerah ya monggo. Kita Apronusa ini ada konsultannya. Ya, konsultannya. Itu nanti yang akan memberikan arahan bagaimana sih cara membuat kawasan yang terintegrasi, yang bagus, yang masjidnya juga nggak terlalu kumuh, jalannya juga nggak terlalu sempit. Sekarang di mana-mana kaplingan yang kita datangi, jalan itu rata-rata 3 meter. 3 meter. Padahal aturan pemerintah itu 6 meter minimal. Ya Bapak bisa ngelihat waktu dari Masjid Luhur ke sini jalan kan sempit-sempit, ada yang 3 meter, ada yang 4 meter, ada yang 2 meter. Itu sebetulnya tidak kita kehendaki nanti. Konflik di dalam kompleks sendiri kalau jalannya sempit juga banyak. Iya. Misalkan kita pulang malam jam 9, jam 10, kemudian ada kendaraan yang parkir, kita sudah nggak bisa masuk. Ya kalau pulangnya jam 9, jam 10, kalau pulangnya jam 1, apa kita mau bangunin orang itu kan nggak mungkin. Jadi itu salah satu visi dan misinya Apronusa. Jadi bukan bisnis oriented seperti asosiasi-asosiasi lain, enggak. Ya, tapi kita membimbing, kemudian justru menjadikan jamaah-jamaah setempat, pemuda-pemuda setempat itu menjadi pengembang-pengembang. Kita yang dari jauh membina. Jadi kalau orang mengatakan Apronusa itu mau bisnis di dalam kaplingan jamaah itu salah. Ini tolong disampaikan, ini salah. Gitu. Kalau ada punya orientasi seperti itu. Nah sekarang Apronusa sudah apa aja yang sudah dilakukan Apronusa? Sudah sekitar ada 9 kaplingan, atau baik yang kaplingan lama maupun yang baru yang sudah kita kerjakan. Dan tahun ini raker kita itu membuahkan 3 rencana, ya tidak banyak-banyak. Pertama adalah membuat atau membentuk konsultan yang akan memberikan pencerahan kepada daerah-daerah yang belum tahu, yang belum paham bagaimana membentuk atau membuat suatu kawasan yang akan disetujui oleh pemerintah. Karena sekarang membangun kawasan lebih dari 6 rumah, katakan harus dalam perizinannya itu harus jelas gitu. Jadi kawasan 1 hektar itu tidak bisa kita bangun 1 hektar itu hanya 10%, 20% fasos enggak, minimal 30%. 30% ya. Nah, 30% itu bisa untuk jalan, masjid, RTH, ruang taman terbuka hijaunya itu juga harus jelas. Nah itu yang kendala-kendala kita yang ada di daerah-daerah. Ya, seperti itu yang seperti saya katakan tadi, kalau kaplingan-kaplingan kita yang sekarang ini, mohon maaf masih sedikit amburadul. Kadang-kadang 1 hektar itu cuma di garis-garis saja. Nah, silahkan nanti jalannya petung dewe loh. Silahkan nanti berembuk sendiri, mau 2 meter silahkan, mau 3 meter silahkan, mau 6 meter silahkan, atau mungkin mau 10 meter juga silahkan. Tapi di mana nanti jalannya? Nah, ini nanti hadirlah kita untuk memberikan pencerahan, gitu Mas Edi. Untuk niat baiknya di Apronusa. Ya. Nah, pasar properti sendiri kan ini masa pandemi, nggak tahu apakah masih sangat berpengaruh, berpengaruh. Ya, terjun bukan hanya terjun, tapi terjun bebas. Terjun bebas dong. Karena demand-nya itu, yang pembelinya itu kebanyakan kan masih
pembiayaan dari bank-bank syariah kalau kita. Sedangkan bank syariah sendiri tidak membiayai pada konsumen. Sehingga banyak sekarang para pengembang itu mengalami atau merasakan dampaknya sekarang. Cuman kita bagi pengembang ini tidak akan, istilahnya tidak akan merasa rugi, itu enggak, karena tanah itu masih naik kan? Terus seperti yang di Makassar, Bapak di Makassar dulu, saya di sana tuh beli kapling waktu saya tugas mubalik di sana tahun 89, 87, 89, harga kapling di Dayak itu cuma 900.000. Sekarang berapa harganya? Sekarang satu kapling itu 400 juta. Satu kapling 400 juta. Saya waktu itu ya juga alhamdulillah beli banyak gitu. Sehingga saya membangun rumah ini hanya menjual 3 kapling. Di sana. Berarti rumah saya ini kalau dinilai dengan uang yang saya beli 900.000 kali 3. Berarti kurang lebih berapa? 22.700.000 saja ini. Nilai waktu itu. Tapi waktu saya membangun ini saya jual satu kapling, insya Allah kalau nggak salah harganya antara 200 sampai 300 juta itu 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang sudah di angka 400 juta. Itu salah satu usaha properti itu tidak akan turun. Mesti naik. Walaupun tidur tetap naik tanah itu. Orang bertambah tapi tanah tetap. Makanya Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan kita kemarin kalau nek pengen ya sugih gitu, ya kerja mempeng tirakat banter, usahanya ya ini. Masalah tanah ini. Abah Dhohir juga begitu, beli gitu. Nah, itulah salah satu motivasi saya kenapa dari telco kok ke properti. Saya sudah mengalami sendiri bahwasanya tanah itu tidak akan turun. Ini tanah ini dulu. Ini saya beli Mas Edi, Mas Doris. Ini dulu waktu saya beli ini 35 juta harganya. Tapi di sebelah saya ini ada rumah pas mepet saya itu miliknya 2 orang. Luasnya 10 kali 10. Mau dijual separuh minta sama saya 300 atau 400 juta. Padahal 5 kali 10. Sudah berapa kenaikan itu? Dulu saya juga ditawari di depan sampingnya UB itu 45 juta sama Pak Yai Kasmudi. Kita baru beli di depan itu harganya kurang lebih 350 juta. Itu 1 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita bisnis di properti ini nggak laku pun istilahnya nggak rugi gitu. Kecuali ketipu. Kecuali tanahnya itu nggak jelas. Makanya kita memberikan edukasi. Beli tanah, jenis tanah itu ada banyak puluhan. Ada tanah hijau. Ada tanah kuning, ada tanah biru, itu ada semua, ada SHM, SHGB, ada SHU, ada tanah yang nggak bisa diutik-utik untuk yang lain. Jadi harus dari tanahnya harus itu harus jelas, ada ilmunya. Yang ngerti adalah teman-teman di properti. Itu Mas Edi ceritanya.